له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini untuk kesekian kalinya kita bisa kembali bersama-sama dalam pengajian kitab Sirat Al-Mustaqim untuk alumni Syahamah Kediri. Semoga kajian kita ini bisa istiqomah, kita bisa menyelesaikan, mengkhatamkan kitab As-Sirat Al-Mustaqim dan juga bisa memahaminya dengan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Silahkan membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wal Qur'anu lahu itlaqani yutlaqu 'ala al-lafdil munazzali 'ala Muhammadin wa 'ala al-kalami dzati al-azali alladzi laisa huwa biharfin wala sautin wala lughatin wala arabiyyatin wala ghairiha. Fa in qusida bihil kalamu dzatiyyu fa huwa azaliyun laisa biharfin wala sautin wa in qusida bihi wa bisairil kutubil samawiyyati al-lafdul munazzalu faminhu ma huwa bil lughatil ibriyyati wa minhu ma huwa bil lughati suryaniyyati wa hadhihi al-lughatu wa ghairuha min al-lughati lam takun mawjudatan fa khalaqaha Allah fakhalaqahallahu ta'ala fasarat mawjudatan wallahu ta'ala kana qabla kulli syai'in wa kana mutakalliman qablaha wa lam yazal mutakalliman wa kalamuhu alladhi huwa sifatuhu azaliyun abadiyun wa huwa kalamun wahidun wa hadhil kutubu al-munzalatu kulluha ibaratun an dhalikal kalami dzati al-azaliyyi al-abadiyyi wala yalzamu min kaunil ibarati hadithatan kaunul mu'abbari anhu hadithan ala tara annana idza katabna ala lawhin aw jidarin Allahu faqila hada Allahu fahal ma'na hada bisa dibaca Allah Allah ala lawh idza katabna ala lawhin aw jidarin Allah atau Allahu berarti lafdhu Allah. Faqila hada Allahu fahal ma'na hada anna ashkal al-hurufi al-marsumati hiya dzatullahi al-marsumata hiya dzatullahi la yatawahhamu hada aqilun innama yufhamu min dhalika anna hadhihi al-hurufa ibaratun 'anil ilahi allazi huwa mawjudun ma'budun khaliqun likulli syai'in wa ma'a hadha la yuqalu al-Qur'anu wa ghayruhu minal kutubil munzalati makhluqun lakin minal kutubil munazzalati makhluqun lakin yubayyanu fi maqamit ta'limi anna al-lafdha al-munazzala laysa qa'iman fi dzatillahi bal huwa makhluqun lillahi li'annahu hurufun yasbiqu ba'duha ba'dan wa ma kana kadzalika hadithun makhluqun qat'an lakinnahu laysa min tasnifi malakin wala basharin fahuwa ibaratun 'anil kalami adz-dzati allazi la yusafu bi annahu arabiyyun wala bi annahu ibraniyun wala bi annahu suryaniyun wa kullun yutlaqu alaihi kalamullahi ay anna sifatal kalami alqaimata
fi dzatillahi yuqalu laha kalamullahi. Wal lafdul munazzalu alladzi huwa ibaratun anhu yuqalu lahu kalamullahi. Wal itlaqani min babil haqiqati li'anna al haqiqata imma lugawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyatun. Wa itlaqul qur'ani 'ala lafdil munazzali haqiqatun syar'iyyatun falyu'lam dzalika. Wa taqribu dzalika kama taqaddama anna lafdul jalalati Allahu ibaratun an dzatin azaliyyin abadiyyin. Allah. Anna lafdul jalalati Allahu aw Allaha ibaratun an dzatin azaliyyin abadiyyin. Fa idza qulna na'budullaha fadzalika adzatu huwal maqsud. Wa idza kutiba hadzal lafdu faqila ma hadza yuqalu Allahu bima'na anna hadhil hurufa tadullu ala dzalika adzati al-azali al-abadi la bima'na anna hadhil hurufa hiya dzatu alladzi na'buduhu. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wal Qur'anu lahu itlaqan. Al-Quran itu memiliki dua pemutlakan, dua penyebutan. Yutlaqu 'ala lafzil munazzali, diucapkan untuk lafaz yang diturunkan ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala al-kalami dzatiyyil azaliyyi alladzi laisa huwa bi harfin wala sautin wala lughatin arabiyyatin wala ghairiha. Dan yang kedua, Al-Quran juga diucapkan untuk al-kalam az-zati, al-azali, yang bukan berupa huruf, bukan suara, bukan bahasa Arab, dan juga bukan selainnya, selain bahasa Arab, bukan bahasa sama sekali. Jadi ketika disebut Al-Quran, maka dia memiliki dua penyebutan. Terkadang maknanya ini dan terkadang maknanya yang lain. Dua itu apa? Yang pertama yaitu untuk menyebut lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam ayat Al-Quran, wa idza qara'tal Qur'ana. Ketika kamu membaca Al-Quran. Maka yang dimaksud Al-Quran ini apa? Al-lafzu al-munazzal. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berarti Al-Quran, ketika disebut Al-Quran, itu terkandung maknanya adalah al-lafzu al-munazzal ala sayyidina. Lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dalam ayat Al-Quran dan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Wa idza qara'tal Qur'ana, apabila kamu membaca Al-Quran, berarti yang dibaca itu ya al-lafzul munazzal, lafaz yang diturunkan. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu juga digunakan untuk menyebut al-kalam az-zati. Al-kalam az-zati artinya digunakan untuk menyebut sifat kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang azali dan abadi. Jadi digunakan untuk sifat kalam yang merupakan sifat zat bagi Allah yang azali abadi. Yang sudah kita terangkan sebelumnya, bukan bahasa, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Ibraniyah, bukan bahasa Suryaniyah, dan juga bukan bahasa-bahasa yang lainnya. Itu juga disebut Al-Quran. Atau juga kalamullah. Kalamullah atau Al-Quran, itu disebut untuk dua makna itu. Kalau
Kalamullah kan dia lebih luas. Kalamullah disebut untuk al-lafzul munazzal. Baik itu Al-Quran maupun Injil yang asli atau Taurah yang asliyah, itu semuanya disebut kalamullah. Demikian juga yang merupakan sifat kalam bagi Allah, yang merupakan sifat zat yang azali dan abadi, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Nah, inilah yang dimaksud oleh perkataan para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika mengatakan Al-Quran itu qadimun ghairu makhluk. Jadi Al-Quran itu qadimun ghairu makhluk. Atau Al-Quran kalamullah qadim ghairu makhluk. Itu maknanya adalah sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Bisa difahami ya. Jadi kalau dalam Al-Quran disebut ayat yang tadi kita sebut wa idza qara'tal qur'ana, maka Al-Quran itu apa yang dimaksud? Lafzul munazzal. Tetapi ketika para ulama ahli kalam mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, Al-Quran ghairu makhluk, itu maksudnya apa Al-Quran di situ? Maksudnya adalah sifat kalam Allah yang zati, yang bukan bahasa, bukan huruf, dan bukan suara. Ini penting untuk dijelaskan, karena kalau orang tidak memahami dua penyebutan ini, maka seseorang akan bingung. Gimana disebut Al-Quran itu ghairu makhluk? Sedangkan dia berpermulaan, kalau dia pemahamannya, kalau orang umum itu kan dia memahami Al-Quran itu yang berupa apa? Yang berupa tulisan itu yang berbahasa Arab dimulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu Al-Quran. Ketika dikatakan Al-Quran itu bukan makhluk, kalau dia taunya Al-Quran itu hanya berupa lafaz yang diturunkan, maka dia nggak akan bisa menerima. Gimana disebut makhluk? Sementara dia berupa bahasa, dia berupa huruf, dia berpermulaan, dia punya penghabisan, kok disebut bukan makhluk? Nah, ini terjadi apa? Kontradiksi antara fakta dan apa yang dia pikirkan. Kemudian kalau dikatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bagi seseorang yang dia mikirnya bahwa, atau yang dalam pemahamannya bahwa Al-Quran itu adalah sifat kalam Allah yang zati, yang azali abadi, bukan bahasa huruf dan suara, maka ketika dikatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia juga tidak akan bisa terima. Karena sifat Allah semuanya azaliyah, abadiyah. Nah, karena itu perlu dijelaskan rincian. Nah, dalam maqamut ta'lim itu dijelaskan bahwa Al-Quran itu terkadang digunakan untuk makna lafaz yang diturunkan. Artinya ketika kata Al-Quran itu disebut, itu terkadang berarti apa? Lafaz yang diturunkan. Misalnya Iqra Al-Quran. Misalnya saya mengatakan kepada kamu, Iqra'il Quran. Apa yang dimaksud? Ya Al-Quran yang merupakan lafaz yang diturunkan. Tetapi ketika saya mengatakan Al-Quran itu qadim, ghairu makhluk. Maka maksudnya apa? Maksudnya sifat kalam Allah yang azali dan abadi. Bukan Al-Quran yang merupakan lafaz yang diturunkan. Karena lafaz yang diturunkan itu hadis, bukan qadim. Jadi penting untuk mengetahui tentang itu, tentang rincian tersebut. Karena kalau enggak, nanti jadi apa? Pemikirannya jadi kusut, ya, kusut. Di satu sisi konsep tentang sifat Allah itu azaliyah abadiyah.
dan sifat kalam adalah salah satu dari sifat Allah yang azali dan abadi. Tapi di sisi lain, Al-Quran itu dia berupa, Al-Quran yang kita baca itu berupa lafaz, dia berupa huruf, berupa bahasa yang berpermulaan dan berpenghabis. Seakan-akan bertentangan. Katanya Al-Quran itu bukan bahasa huruf dan suara. Tapi ini Al-Quran kok berupa bahasa huruf dan suara. Seakan-akan dikatakan seperti itu ada kontradiksi kalau orang nggak paham. Tapi kalau kita terangkan, oh Al-Quran ketika kita baca, kita katakan oh ternyata Al-Quran itu memiliki dua makna ketika disebut kata Al-Quran. Terkadang maknanya adalah lafaz yang diturunkan, terkadang maknanya adalah sifat kalam Allah yang azali abadi, yang bukan bahasa, huruf, dan suara. Kemudian mana tadi? Fa in qusida bihi al-kalamu az-zatiyyu fa huwa azaliyyun laisa bi harfin wala sautin. Jika yang dikehendaki dengan Al-Quran itu adalah kalam Allah yang azali, maka dia azali abadi. Ketika disebut azali ya abadi. Bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Laisa biharfin wala sautin wala lughatin. Wa in qusida bihi wa bisairil kutubis samawiyah. Tapi apabila yang dikehendaki dengannya itu adalah yang dikehendaki dengan Al-Quran atau kitab-kitab samawiyah yang lainnya. Apa saja kitab samawiyah? Al-Injil, seperti Injil, Zabur, Taurat, itu yang disebut Al-Kutub As-Samawiyah. Kita boleh menyebut Al-Kutub As-Samawiyah, tetapi kita nggak boleh mengatakan Al-Adyan As-Samawiyah. Kalau ad-dinus samawi itu hanya satu, Islam. Tidak ada dijamakkan al-adyan as-samawiyah as-salasa misalnya. Nah, karena ad-dinus samawi itu hanya satu saja, yaitu Islam. Tapi kalau al-kutub as-samawiyah itu boleh menyebut itu karena ada Al-Quran, kemudian ada Injil al-asri, ada Taurat yang al-asriyah, kemudian ada Zabur. Nah, maka di sini disebut Al-Kutub As-Samawiyah. Boleh juga kita menyebut Asy-Syara'i' As-Samawiyah. Asy-Syara'i' As-Samawiyah. Itu syariat-syariat samawi. Itu karena syariat para rasul itu berbeda satu dengan yang lain. Itu disebut syariah samawiyah. Boleh kita mengatakan Asy-Syara'i' As-Samawiyah atau Al-Kutub As-Samawiyah, tapi tidak boleh kita mengatakan Al-Adyan As-Samawiyah, As-Salas. Tetapi kita mengatakan Ad-Dinus Samawi wal Islam. Karena dinul anbiya, agama para nabi seluruhnya itu sama, yaitu Islam. Jadi kalau yang dimaksud itu adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, atau kitab-kitab samawi yang lainnya, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud. Jika yang dimaksud itu adalah itu artinya Al-Quran dan Al-Kutub As-Samawiyah, yang dikehendaki adalah Al-Kutub As-Samawiyah, maka faminhu ma huwa bil lughatil arabiyyah. Di antaranya ada yang dengan bahasa Arab. Nah, apa? Bil lughatil ibriyah yang pertama, bil lughatil ibriyah. Kalau yang berbahasa Ibraninya atau Ibriyah itu seperti Taurat. Sebagian mengatakan Zabur juga berbahasa Ibraninya atau Al-Ibriyah. Untuk Zabur ini ada khilaf.
Sebagian mengatakan Zabur itu pakai bahasa Ibriyah. Sebagian mengatakan Zabur itu menggunakan bahasa Arab. Wa minhu ma huwa bil lughati suryaniyah. Nah, di antaranya lafaz yang diturunkan itu ada yang menggunakan bahasa Suryani. Al-Injil, seperti kitab Injil, itu bahasanya bahasa Suryani. Ada yang wa minhu ma huwa bil lughah al-arabiyyah. Ada yang berbahasa Arab seperti Al-Qur'an. Wa hadhihi al-lughatu wa ghairuha min al-lughati lam takun mawjudatan. Bahasa-bahasa ini, bahasa Suryani, Ibriyah, bahasa Arab dan lainnya itu dulu nggak ada. Fa khalaqahallahu ta'ala, kemudian Allah menciptakannya. Fasarat mawjudatan. Kemudian bahasa-bahasa itu menjadi ada. Karena sudah diadakan oleh Allah, sehingga menjadi ada. Wallahu ta'ala kana qabla kulli syai'. Dan Allah itu ada pada azal sebelum segala sesuatu. Wa kana mutakalliman qablaha. Dan Allah itu mutakallim sebelum adanya bahasa. Allah itu bersifatan dengan sifat kalam. Allah itu mutakallim sebelum adanya bahasa Arab. Allah mutakallim sebelum adanya bahasa Ibriyah, sebelum adanya bahasa Suryaniyah. Sebelum adanya bahasa apapun, Allah itu mutakallim. Walam yazal mutakalliman. Dan Allah itu tetap abadi sebagai zat yang mutakallim. Wa kalamuhu alladhi huwa sifatuhu, sedangkan kalam Allah yang merupakan sifatnya azaliyun abadiyun. Dia adalah azali abadi wa huwa kalamun wahidun. Maka dia adalah kalam yang satu. Bukan kalam yang muta'addid. Bukan kalam yang berbilang, tetapi kalam yang satu. Seperti yang lainnya. Seperti ilmullah, ilmun wahid. Kalamullah, kalamun wahid. Karena kalau dia berbilang, maka berarti ya sama dengan kalam makhluk. Wa hadhil kutub al-munzalah, al-kutub al-munzalah, at-Taurah, az-Zabur, kemudian al-Injil, al-Asri, wal-Quran. Wa hadhil kutub al-munzalah kulluha ibaratun an dhalikal kalam. Semuanya merupakan ungkapan. Ibarat itu ungkapan dari kalam az-zati al-azali al-abadi tersebut. Yang apa? Ibarah an zalikal kalam az-zati al-azali al-abadi tadullu alaihi. Ay tadullu ala kalamillah al-azali al-abadi. Walaysat hiya ainu kalamillah. Lafaz yang diturunkan itu bukan sifat kalam Allah. Tetapi dia adalah ibarah dari kalam Allah. Ibarah itu artinya sesuatu yang menunjukkan pada sifat kalam Allah. Paham ya? Jadi lafaz-lafaz yang diturunkan. Ada Al-Quran, ada Injil yang asli, ada Zabur, ada Taurat yang asli. Itu semuanya adalah ibarah dari sifat kalam Allah. Ibarah artinya dia ungkapan yang menunjukkan pada kalam Allah. Dia bukan kalam Allah. Dia bukan sifat kalam Allah. Bukan kalam Allah maksudnya bukan sifat kalam Allah. Tetapi dia disebut kalam Allah karena dia ibarah dari kalam Allah. Nanti akan ada takribnya. Wala yalzamu min kaunil ibarati hadisatan kaunul mu'abbari anhu hadithan. Tidak mesti adanya ibarah itu hadisah
kemudian yang diungkapkan itu hadis. Tidak mesti seperti itu. Di sini ibarahnya hadisah, berupa bahasa Arab, Suryani, atau Ibriyah. Ya hadisah berpermulaan dan berpenghabisan. Itu ibarah. Nah, adanya ibarah itu hadisah, itu tidak mesti yang diungkapkan itu juga hadis. Itu juga hadis. Tidak seperti itu. Ala tara, ini sebagai perbandingannya. Ala tara annana idza katabna ala lawhin aw jidarin lafdha Allah faqila hadza Allah. Fahal makna hadza anna ashkal al-huruf marsumata hiya dzatullah la yatawahham hadza aqilun. Jadi perbandingannya kalau kita menulis di atas papan tulis atau di dinding lafzul jalalah Allah. Kemudian dikatakan ini adalah Allah. Apakah maknanya bahwa bentuk-bentuk huruf yang dilukis atau yang digambar itu adalah Allah yang disembah? Maka orang yang berakal tidak akan beranggapan seperti itu. Siapapun tidak akan beranggapan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah tulisan lafzul jalalah yang ada di papan tulis atau di tembok itu. Sebodoh-bodohnya orang, dia tidak akan beranggapan seperti itu. Nggak ada orang yang beranggapan bahwa yang kita itu menyembah tulisan itu nggak ada. Innama yufhamu min dzalika, tetapi difahami dari itu anna hadhil hurufa ibaratun anil ilah, bahwa huruf-huruf ini alif lam lam ha itu adalah ungkapan dari al-ilah, dari Tuhan alladzi wa mawjudun, yang dia ada, ma'budun yang disembah, khaliqun likulli syai', pencipta terhadap segala sesuatu. Wa ma'a hadza la yuqalu al-Qur'anu wa ghairuhu minal kutubil munazzalah. Jadi tadi perbandingannya ya. Perbandingannya untuk memudahkan, namanya takrib, untuk memudahkan pemahaman. Jadi lafzul jalalah tulisan Allah itu ibarah dari zat Allah yang azali, abadi, pencipta segala sesuatu. Nah, tulisan ini adalah ungkapan. Al-Quran juga demikian. Al-Quran yang berupa lafaz yang diturunkan kepada para nabi. Nah, kalamullah yang diturunkan kepada para nabi yang berupa bahasa, huruf, dan suara. Itu ungkapan dari kalam Allah yang bukan bahasa, huruf, dan suara. Ungkapannya. Kemudian wa ma'a hadza la yuqalu al-Qur'an wa ghairuhu minal kutubi al-munazzalati makhluqun. Nah, meskipun begitu tidak dikatakan Al-Qur'an dan lainnya dari kitab-kitab yang diturunkan itu makhluk. Kenapa? Padahal sebenarnya hakikatnya dia kan makhluk. Yang diturunkan itu makhluk. Tetapi kenapa tidak dikatakan untuk kitab-kitab itu Al-Quran dan lainnya, Al-Kutub As-Samawiyah, kenapa tidak disebut makhluk? Karena itu akan menimbulkan persepsi orang yang mendengarnya bahwa sifat kalam Allah yang azali dan abadi yang merupakan itu akan memunculkan persepsi bahwa sifat kalam Allah yang merupakan sifat zatnya itu adalah sifat yang yang hadis, itu makhluk.
akan memunculkan persepsi seperti itu. Karena itu tidak diucapkan. Tetapi yubayyanu fi maqamit ta'lim. Tetapi dijelaskan dalam maqamit ta'lim. Jadi nggak boleh kita mengatakan tiba-tiba Al-Quran itu makhluk. Tidak boleh kita mengatakan seperti itu. Meskipun dalam hati kita itu mengatakan yang saya maksud adalah lafaz yang diturunkan. Itu tidak boleh. Seseorang secara mutlak mengatakan, tiba-tiba mengatakan Al-Quran itu makhluk. Titik, begitu saja. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena akan memunculkan persepsi orang yang mendengar bahwa sifat kalam Allah itu makhluk. Paham? Meskipun sebenarnya dalam hati kita, Pak, dalam hati kita meyakini bahwa yang kita maksud makhluk itu adalah lafaz yang diturunkan. Dan Al-Quran terkadang disebutkan untuk itu, untuk lafaz yang diturunkan. Tetapi agar tidak menimbulkan anggapan atau persepsi orang yang mendengar bahwa sifat kalam Allah itu makhluk, maka itu tidak boleh diucapkan. Seperti yang terjadi pada Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu beliau dipaksa untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau beliau mau mengucapkannya, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, jika beliau bermaksud, yang beliau maksud adalah lafaz yang diturunkan. Seandainya beliau mengatakan Al-Quran makhluk, dengan maksud adalah lafaz yang diturunkan, beliau bisa bebas. Beliau bisa bebas, tidak harus dipaksa-paksa lagi, apalagi dengan disiksa, dipukul, dicambuk, dan seterusnya. Tetapi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tidak mengucapkannya. Meskipun beliau bisa mengucapkannya dengan maksud lafaz yang diturunkan. Tetapi kenapa Imam Ahmad tidak mengucapkannya? Karena beliau itu menyayangi umatnya, menyayangi pengikutnya. Jangan sampai pengikutnya nanti itu beranggapan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal itu meyakini bahwa kalam Allah yang merupakan sifatnya itu makhluk. Karena itu beliau tidak mengucapkan. Karena sudah siap orang untuk mencatat apa yang beliau sampaikan. Beliau seorang mujtahid, ulama besar. Kalau orang biasa tidak ada asarnya. Tetapi kalau seorang imam Ahmad bin Hanbal, apa yang keluar dari mulutnya akan dicatat oleh orang. Sekali saja Imam Ahmad mengatakan Al-Quran makhluk, maka itu akan menimbulkan fitnah yang luar biasa di kalangan umat Islam, di kalangan pengikut. Sehingga Imam Ahmad bertahan. Lebih baik dipukul, dicambuk, daripada beliau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Itu sebenarnya alasan dari Imam Ahmad bin Hanbal untuk tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk. Tetapi yubayyanu fi maqami ta'lim, dijelaskan dalam maqam ta'lim, annal lafzal munazzala laisa qa'iman bi dzatillah bal huwa makhluqun lillah. Bahwa lafaz yang diturunkan itu bukan yang tetap bagi zat Allah, tetapi dia adalah makhluk bagi Allah. Li'annahu hurufan yasbiqu ba'duha ba'dan. Karena lafaz yang diturunkan itu kan berupa huruf-huruf yang sebagian mendahului sebagian yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ba-nya mendahului sin, sinnya mendahului mem, dan seterusnya. Sebagian mendahului yang lain huruf-hurufnya. Wa makana kadzalika hadisun. Kalau ada yang ini lebih dulu, ini lebih akhir, itu namanya hadis. Berpermulaan. Makhlukun qat'an. Ya hadis makhluk qat'an secara pasti. Secara pasti itu apa? Ya, jazman. Bila khilaf. Tanpa ada khilaf. Tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, kalau itu makhluk, itu tidak ada perbedaan pendapat.
Gimana enggak bukan makhluk? Sementara dia adalah apa namanya berupa huruf-huruf yang berpermulaan dan berpenghabis. Itu ya. Jadi kalau ada yang bilang itu qadim, ya keterlaluan bodohnya. Seperti orang Wahabi. Bodohnya keterlaluan. Masa dilihat aja cetakan 2015 dibilang qadim. Ini gimana? Ada permulaannya, ada penghabisannya. Yang satu lebih dulu dari yang lainnya. Kok dibilang qadim itu bagaimana? Itu kan sebodoh-bodohnya orang. Atau setolol-tololnya orang. Orang yang karena apa? Sudah terlihat di depan mata dia berpermulaan, dia berpenghabisan kok dibilang qadim. Karena ada orang Wahabi itu mengatakan, orang Wahabi itu mengatakan covernya saja ini qadim, cover. Covernya aja qadim. Itu kan artinya tidak berpermulaan. Ini makanya sebodoh-bodohnya orang. Padahal ini jazman, qat'an, bila khilaf tanpa ada khilaf. Kalau mengatakan lafaz yang diturunkan itu makhluk, jelas makhluk. Karena berpermulaan, berakhiran, berupa bahasa, berupa huruf, dan seterusnya. Karena seringkali orang Wahabi, ini mereka nggak menggunakan akalnya. Sehingga pendapatnya kadang aneh sekali. Di antaranya adalah tentang bagaimana dia, orang Wahabi kan mereka mengatakan Al-Quran itu qadim. Kalau mengatakan itu benar, Al-Quran itu qadim. Tapi mereka bermaksud Al-Quran yang dimaksud itu ya ini, yang tertulis itu. Itu yang qadim. Nah ini yang bermasalah. Yang masalah kan di situ. Kalau kita kan enggak. Kita mengatakan Al-Quran qadim. Al-Quran yang mana yang dimaksud? Yang merupakan sifat kalam Allah, al-Zati, al-Azali, al-Abadi. Kalau lafaz yang diturunkan, yang berupa bahasa, huruf, dan suara, maka dia makhluk. Gitu. Tapi meskipun ada dua penyebutan, kalau kita mengatakannya secara mutlak, maka kita nggak boleh mengatakan Al-Quran makhluk. Meskipun yang dikehendaki lafaz yang diturunkan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dari orang yang mendengar. Nah, li'annahu khurufun tadi sudah yasbiqu ba'daha ba'dan wa ma kana kadzalika hadithun makhluqun qat'an lakinnahu laisa min tasnifi malakin wala bashar. Tetapi lafaz yang diturunkan itu bukan karya, bukan susunan dari malaikat atau manusia. Bahwa ibaratun 'anil kalami dzati alladzi la yusafu bi annahu arabiyyun. Tetapi dia adalah ungkapan dari kalam yang dzati yang tidak disifati bahwa dia adalah Arabi, wala bi annahu Ibrani, wala bi annahu Suryani. Wa kullun yutlaqu alaihi kalamullah. Jadi masing-masing itu disebut sebagai kalamullah. Ay inna sifatal kalami al-qa'imata bi dzatillah yuqalu laha kalamullah wal lafzul munazzalul ladzi huwa ibaratun anhu yuqalu kalamullah. Ini disebut kalamullah, ini juga disebut kalamullah. Sifat kalam yang azali, abadi itu kalamullah. Lafaz yang diturunkan yang berupa bahasa, huruf, dan suara juga disebut kalamullah. Wal itlaqani min babil haqiqah. Dua penyebutan itu adalah haqiqah, bukan majaz. Ketika kita mengatakan lafaz yang diturunkan ini adalah kalamullah, ini haqiqah. Ketika kita mengatakan sifat kalam Allah
yang bukan bahasa huruf dan suara itu kalamullah, itu juga haqiqah. Haqiqah apa? Dikatakan wal itlaqani min babil haqiqah. Li'anna al-haqiqata imma lughawiyyatun wa imma syar'iyyatun wa imma urfiyyatun. Karena haqiqah itu ada kalanya namanya haqiqah lughawiyah. Jadi ada haqiqah lughawiyah. Artinya lafaz itu digunakan dengan makna dasar, dengan makna dasar dari lafaz itu. Itu namanya haqiqah lughawiyah. Jadi ada suatu kata yang dipahami dengan makna dasarnya. Maka berarti itu namanya haqiqah lughawiyah. Misalnya kita menyebut dalam bahasa Arab asadun. Jika itu dimakna, makna dasar asadun itu apa? Singa. Singa. Nah, ketika asadun itu dimaknai singa, itu namanya haqiqah lughawiyah. Tapi kalau yang dia maksud misalnya ja'al asadu, yang dia maksud adalah ar-rajulu syuja', seorang laki-laki yang pemberani, maka itu namanya apa? Majaz. Itu namanya majaz. Karena tidak menggunakan makna asli atau makna asal dari lafaz itu. Paham yang dimaksud haqiqah lughawiyah. Karena nanti akan kita jelaskan bahwa tadi katakan ketika kita menyebut Al-Quran yang lafaz yang diturunkan itu kalamullah itu haqiqah. Ketika kita menyebut sifat kalam Allah itu sebagai kalamullah itu juga haqiqah. Nah, bagaimana pemahamannya? Nah, kita harus paham tentang haqiqah dulu. Jadi yang pertama ada haqiqah lughawiyah. Kemudian ada haqiqah syar'iyyah. Haqiqah syar'iyyah itu adalah penggunaan lafaz dengan makna yang ada dalam syarak. Itu saja. Dengan makna yang ada pada syarak, pada syariat Islam. Itu. Misalnya kita menyebut as-shalah. Kalau kita menyebut as-shalah, apa yang dipahami dari sholah itu? Nah, sholah dengan makna syarak, yaitu aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitasbih. Itu yang dipahami. Tapi secara bahasa, sholah itu apa artinya? Ya? Doa. Nah, itu makna bahasanya. Kalau sholah dimaknai doa, itu namanya haqiqah lughawiyah. Tapi kalau sholah diartikan sholat diartikan sholat, berarti itu haqiqah syar'iyah. Haqiqah syar'iyah. Kenapa dalam syarak kata sholat memang digunakan untuk makna itu? Paham ya? Kemudian imma urfiyah. Imma urfiyah. Urf. Yaitu yang dalam penggunaan umumnya manusia. Urf itu urfun nas atau kebiasaan manusia. Jadi lafaz itu dimaknai sesuai dengan makna yang pada umumnya orang gunakan. Lafaz itu dengan makna tersebut. Umumnya orang, biasanya orang menggunakan lafaz itu dengan makna tersebut. Misalnya dabah. Dabah. Asalnya apa dabah itu? Setiap sesuatu yang melata di atas bumi itu namanya dabah. Berarti manusia termasuk dabah. Binatang ternak termasuk dabah. Pokoknya yang melata di atas bumi ini namanya dabah. Tetapi uruf itu umumnya orang ketika menyebut dabah itu artinya binatang berkaki empat. Nah, binatang yang berkaki empat itu yang disebut dabah.
seperti sapi, seperti unta, itu dabbah yang berkaki 4. Tapi asalnya apa? Asal bahasa dabbah itu setiap yang melata di atas bumi itu namanya dabbah. Itu lughatan. Tetapi urfan dabbah itu digunakan untuk binatang yang berkaki 4. Maka ketika dabbah itu digunakan untuk makna binatang berkaki 4, itu namanya haqiqah urfiyah. Nah, sekarang kita kembali kepada Al-Quran. Wa itlaqul Quran ala lafzil munazzal haqiqatun syar'iyyatun. Al-Quran disebutkan untuk lafaz yang diturunkan. Itu adalah haqiqah syar'i. Artinya apa? Artinya itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadis. Waliyu'lam dzalika. Seperti tadi, ada ayat tadi wa idza qara'tal Qur'an. Itu kan sudah jelas di situ. Al-Quran itu digunakan untuk lafaz yang diturunkan. Dan itu namanya haqiqah syar'iyah karena ada penyebutannya dalam Al-Quran. Bukan majaz. Ketika kita mengatakan bahwa lafaz yang diturunkan, Al-Quran itu adalah lafaz yang diturunkan, atau lafaz yang diturunkan itu adalah Al-Quran atau kalamullah, itu bukan majaz, tetapi haqiqah syar'iyah. Faliyu'lam dzalika, hendaknya hal itu diketahui. Paham ya ini ya? Maksud dari haqiqah. Tadi kan di statementnya di awal mengatakan wal itlaqani min babil haqiqah. Ketika dikatakan Al-Quran itu sebagai sifat kalam Allah yang azali abadi, itu adalah haqiqah. Ketika Al-Quran digunakan untuk lafaz yang diturunkan, maka itu juga haqiqah. Nah, haqiqah apa? Haqiqah syar'iyah. Karena dilegalkan dalam syarat penyebutan keduanya atau dua penyebutan tersebut. Wa taqribu dzalika kama taqaddama. Pendekatannya seperti yang sudah lewat tadi, diulang lagi, anna lafzul jalalah Allah ibaratun an dzatin azaliyan abadiyyan. Bahwa lafaz jalalah Allah itu ungkapan dari zat yang azali dan abadi. Fa idza qulna na'budullaha, apabila kita mengatakan kami menyembah Allah, fadzalika zat huwal maksud. Maka zat itulah yang dimaksud. Zat yang azali dan abadi. Itulah yang dimaksud. Saya menyembah Allah. Yang dimaksud Allah itu siapa? Yaitu zat yang azali, yang abadi, yang gak serupa dengan makhluknya, pencipta segala sesuatu. Itulah yang kita maksud. Wa idza kutiba hadzal lafzu, dan ketika lafaz ini ditulis, kemudian dikatakan ma hadza, yuqalu Allah. Ini apa? Ini Allah. Bimakna anna hadhil huruf tadullu ala dzalika dzatil azaliyil abadi. Maka itu dengan makna ketika kita mengatakan ini Allah, artinya bahwa huruf-huruf ini itu yang menunjukkan pada zat yang azali dan abadi. La bimakna anna hadhil hurufa hiya dzatul ladzi na'buduhu. Artinya bukan bahwa huruf-huruf ini adalah zat yang kita sembah. Kita nggak menyembah lafzul jalalah, tetapi kita menyembah zat yang ditunjukkan oleh lafzul jalalah yang tidak serupa dengan makhluk. Jam berapa? Jam 9. Ada yang ditanyakan?
Ketika kita mengatakan saya mengucapkan Allah, itu maksudnya mengucapkan lafaz ibarah yang menunjukkan pada zat Allah yang azali, yang qadim, yang abadi. Bukan berarti Allah ada di lisan kita, atau ada di tembok, atau di papan tulis. Itu hanya ibarah. Demikian juga Al-Quran. Sebenarnya kayak seperti itu hal-hal yang hal-hal yang sudah biasa ya dalam kehidupan sehari-hari tentang ibarah. Misalnya saya tanya, itu siapa? Itu Mbah Hashim. Yang tengah itu siapa? Yang tengah. Mbah Hashim Asy'ari. Kalau yang pinggir kanan, Mbah Wahab Hasbuloh. Kalau yang pinggir kiri, Mbah Bisri Samsul. Masa betulan Mbah Wahab Bisri ada di tembok? Kan enggak. Itu ibarah. Namanya ibarah. Yang tengah itu ibarah dari Mbah Hashim. Yang ini ibarah dari Mbah Wahab. Yang itu ibarah dari Mbah Bisri. Itu bukan Mbah Hashim yang sebenarnya. Itu namanya ibarah. Tapi boleh nggak kita mengatakan ini Mbah Hashim? Boleh. Ini Mbah Wahab? Boleh. Ini Mbah Bisri? Boleh. Mengucapkan ini Mbah Hashim itu boleh. Untuk ibarah darinya. Nah, untuk ibarah dari Mbah Hashim kita boleh menyebutnya dengan Mbah Hashim. Sebagaimana Al-Quran. Al-Quran ini kalamullah. Maksudnya ini ibarah dari kalam Allah yang merupakan sifatnya. Tadi ibarah itu bisa berupa gambar, ibarah bisa berupa tulisan, ibarah bisa berupa apa? Berupa isyarat dan seterusnya. Itu ibarah. Bukan ibarah itu ungkapannya, bukan yang sebenarnya. Dan ibarah dari sesuatu yang mulia harus dimuliakan. Misalnya ibarah dari zat Allah, yaitu tulisan lafzul jalalah Allah, maka kita wajib memuliakan. Ibarah dari Al-Quran, yaitu berupa lafaz-lafaz yang diturunkan yang berbahasa Arab, maka kita harus memuliakan. Ibarah dari sesuatu yang mulia, maka kita memuliakan. Ibarah dari sesuatu yang tidak mulia, maka kita tidak apa-apa apabila tidak memuliakan. Misalnya ada tulisan tikus misalnya. Kamu injak-injak nggak apa-apa tulisan itu. Wong tikusnya aja kamu injak nggak apa-apa. Kamu bunuh nggak apa-apa lagi tulisannya. Tapi kalau ada foto misalnya foto Pak Presiden Prabowo, kemudian kamu injak-injak, kalau ketahuan polisi ya ditangkap kan. Karena ini simbol negara yang tidak boleh dihina menurut aturan negara. Apalagi itu ibarah dari Allah atau ibarah dari kalam Allah. Maka kita wajib memuliakan. Karena ada sebagian yang nggak paham, menganggap oh ini ibarah berarti nggak apa-apa, nggak harus dimuliakan. Seperti ada dulu dosen, salah satu dosen ketika dia menjelaskan tentang masalah ini. Dia mengatakan Al-Quran lafaz yang diturunkan ini bukan sifat kalam Allah. Kemudian dia membuang Al-Quran di tanah, kemudian dia menginjaknya. Dengan anggapan kalau ini bukan hakikat dari kalam Allah, sehingga dia boleh untuk menghinakannya. Nah, dia beranggapan seperti itu. Padahal ibarah dari sesuatu yang dimuliakan
Ya harus dimuliakan karena dia ibarahnya. Nuhallil wa nusalli ala nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Sebelum diakhiri saya sebut dulu namanya ya.